Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari kitab Nabi Hagai, pasal pertama ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Puji Tuhan. Pagi ini kita diingatkan tentang hal yang diperhatikan oleh Nabi Hagai terhadap umat Tuhan, bahwa hari-hari seperti ini dalam perjalanan kehidupan kita menemukan banyak orang mulai membuat perhitungan. Kalau itu perusahaan, dia akan melihat berapa laba dan ruginya. Kalau dia seorang bekerja di pabrik, dia akan melihat sudah sekian lama pekerjaan kita, sekian lama produksi kita, adakah hal-hal yang baru yang kita tingkatkan atau hal yang harus ditambahkan untuk menjadi alat ukur bahwa barang yang kita kerjakan ternyata berguna dan dibutuhkan. Di sini Alkitab katakan kita bekerja, tetapi upah kita itu sebentar saja kelihatan, sesudah itu sudah tidak ada lagi. Orang biasa berkata gaji itu sebulan bisa dilihat ada hasilnya, tapi ada yang berkata gaji sebulan itu hanya ada di tangan selama 2 minggu. Sudah 2 minggu sudah tidak ada lagi uang. Hal-hal seperti itulah yang diingatkan oleh Nabi Hagai kepada umat Tuhan, supaya mereka memperhatikan bagaimana kehidupan mereka. Mereka perlu mengamati keberadaan dan iman percaya mereka kepada Tuhan. Karena di dalam kehidupan ini, kalau kita tidak mengamati dengan baik, maka kita akan selalu rugi. Dikatakan kita menabur banyak, tetapi kita membawa pulang sedikit. Kalaupun ada upah yang kita peroleh, kita hanya dapat lihat sebentar saja, kemudian dia habis begitu saja. Karena sepertinya dia ditaruh pada pundi-pundi yang kosong, dalam kantong uang, dalam dompet yang bocor, ditaruh tapi sebentar sudah tidak ada lagi. Sebab itu firman Tuhan harus katakan, perhatikan keadaanmu. Dalam perjalanan kehidupan ini kita harus perhatikan, karena ada alat ukur yang dikatakan kamu menabur banyak, tetapi kamu tidak membawa hasil yang maksimal. Kamu makan, tapi ternyata tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Bahkan kamu berpakaian, tetapi kamu tidak sempat jadi hangat karena pakaian yang kamu gunakan. Dan upah yang kita peroleh itu begitu saja dia hilang. Dari hal ini menjadi pelajaran buat kita bahwa ada hal yang kita tidak boleh lupakan. Bahwa dalam perjalanan kehidupan ini kita bisa menghitung berapa laba, berapa rugi kita. Tetapi dalam kehidupan rohani kita seringkali kita tidak perhatikan. Kita tidak melihat apakah saya makin maju di dalam kehidupan kerohanian ini atau saya biasa-biasa saja, tidak berubah.
tinggal di tempat saja, kehidupan kerohanian kita tidak ada perubahan, tidak ada buah-buah, tidak ada hasil yang menunjukkan kita jadi lebih taat, kita lebih takut, kita lebih bersungguh-sungguh. Dan itulah yang diingatkan oleh Nabi Hagai. Jangan lupa bahwa kamu harus perhatikan keadaan. Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 6 ayat 1 dan 2 seperti ini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kegiatan atau kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Di sini dengan jelas Yesus katakan tentang kehidupan kerohanian kita. Bukan tentang pekerjaan kita, bukan tentang bisnis kita, tapi kerohanian kita. Apakah kita bertumbuh ataukah kita tidak bertumbuh? Apakah kita akan menikmati hasil dari semua perbuatan benar kita, ataukah kita tidak menikmatinya? Karena ketika kita melakukan kegiatan kerohanian kita seperti orang yang munafik, maka hasilnya, berkatnya, kehidupan rohani kita sama seperti tidak ada. Kenapa? Karena sama seperti orang menaruh upahnya di dalam pundi-pundi yang berlubang. Ini yang harus kita amati dengan baik. Perhatikan keadaanmu, perhatikan kehidupan rohanimu. Karena engkaulah yang akan saksikan bahwa benar tidak hidup rohani ini ada buahnya, ada hasilnya, ataukah hidup rohani ini hanya begitu-begitu saja, sama seperti upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang kosong. Dan Yesus katakan itulah upahnya, itulah hasilnya. Jadi kalau orang yang mengaku kegiatan rohaninya, mengakui kelihatannya dia punya kegiatan ibadahnya bagus, tetapi itu hanya kamuflase, hanya untuk dilihat orang, hasilnya tidak ada. Itu hanya menipu dirinya sendiri dan dia tidak punya hasil apa-apa. Kehidupan rohaninya tidak ada buahnya. Karena semua jerih payahnya itu hanya dia taruh di pundi-pundi yang berlubang. Sebab itu mari kita perhatikan kehidupan kerohanian kita. Sepanjang tahun yang akan kita tinggalkan ini, baiklah kita evaluasi. Kita lihat keadaan kita. Jangan kita berpikir sekian lama saya setia, saya sungguh-sungguh, saya sudah berkorban, tapi tidak ada perubahan dalam diri ini. Mungkin pundi-pundinya kotor, lubang. Mungkin kita menaruh di tempat yang tidak aman karena sikap kita, karena motivasi kita, karena tujuan kita yang membuat hasil itu nihil. Kiranya Tuhan menolong kita meninggalkan tahun yang baru, yang lama, dan memasuki tahun yang baru dengan sikap hidup yang lebih baik, karena itulah yang akan kita capai sebagai hasil dari kehidupan yang benar. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur pagi ini Engkau telah mengingatkan kepada kami bahwa kami perlu mengevaluasi kehidupan pribadi kami,
kehidupan rohani kami, bahwa kami tidak sampai kepada hal yang maksimal. Kami boleh makan makanan rohani, tapi kami tidak pernah kenyang. Kami boleh minum minuman rohani kami, tapi kami tidak pernah puas. Bahkan kami memakai jubah rohani kami, tetapi ada banyak kekurangan di dalamnya. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak ada dalam posisi yang merugikan kami sendiri di dalam kegiatan-kegiatan kerohanian kami, karena hasilnya juga akan nihil, sama seperti kami menaruh upah di dalam pundi-pundi yang berlubang. Sebab itu Engkau tolong anak-anak-Mu Bapa yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami untuk kami memperhatikan kehidupan kerohanian kami. Karena kehidupan rohani inilah yang akan membuktikan kami bertambah kaya di dalam Tuhan. Kami bertambah menikmati kasih karunia Tuhan. Kami berlimpah di dalam kemurahan Tuhan. Karena yang kami makan itu mengenyangkan kami, yang kami minum memuaskan kami. Kehidupan pakaian rohani kami mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dimanapun kami berada, kami dapat mempermuliakan Bapa di surga, karena kasih karunia-Mu menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini, sebab itu kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.